Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku, walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku,
GasDene, sekarang kamu sedang menyaksikan ibadah online service kita. Gak kerasa ya, sekarang kita sudah memasuki bulan yang baru. So, pastiin kalian tetap semangat dan antusias ya di dalam Tuhan. Seperti yang terdapat dari Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Aku juga mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan ini. Semoga apa yang kalian harapkan dapat terwujud dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kalian. Seperti yang terdapat di Amsal 3 ayat 16, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Aku juga mau ngingetin kalian akan 3B, yaitu buka Alkitab, buka catatan, dan be excited. Iya, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Tuhan sertai Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anakku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan enjoy the service. Shalom GasDene, welcome to GasDene, welcome home. Yang semangat, yang antusias, sorakan yes. Pada saat ini kita memuji menyembah Tuhan. Come on, kamu-kamu yang ada di rumah, bangkit berdiri. Kita bersama-sama ingin bersorak buat Tuhan Allah kita. Come on music, go. You are here as we lift you up. You are riding on the place, being torn over everything. You are seated in the place. This is prophetic, I can feel it in the air. We leave our place and you change the atmosphere. With heart open now, everybody singing out. Turn it up, this sound of faith. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name. As we praise, I can feel the change as your presence now in space. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With heart open now, everybody singing out. I am free. Turn it up, this sound of faith. Make it louder than
kita. Haleluya. Engkau yang bermulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Oh, come on say, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, oh. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Oh. Tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu ya Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselami. Sungguh indah Kau ya Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu.
dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Oh, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Mari bersama kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau, Allah yang mulia. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Kau Yesus Tuhan, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah, Kau yang layak diagungkan. Kami menyembah Kau yang layak Tuhan, terima hormat. Oh glory, hallelujah. We worship you Lord. Oh we worship you Lord. We praise your name forever, oh God. Yaralabasi, yaralabarabarabarabarabarabara. Oh yaralabasi, yaralabarabarabarabasi. Oh yaralabasi, yaralabasi, yaralabarabarabarabarabarabara. Oh yaralabarabarabarabarabarabara. Let us worship Him today. Yakaralabasi, yaralabarabarabarabara. Let your presence fall in this room, O Lord. Yakaralabasi. Oh, let your Holy Spirit fall in our hearts right now, Lord. Oh, tercurahlah kuasa-Mu.
Kami rindukan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau menjamah setiap kami. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Kami percaya Engkau Tuhan yang memegang hari esok. Kami percaya Engkau Tuhan yang memegang masa depan kami. Kami enggak akan takut, kami enggak akan khawatir. Sebab Engkau Allah yang hidup, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Bersama kita katakan, di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu takkan tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan masa depanku. Ku takkan takut, hidupku
tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Hosana in the highest. Let a king believe tidak. Oh, Hosanna in the highest. Let a king believe tidak. kabar kalian teman-teman? Aku berharap kalian tetap baik-baik aja, tetap sehat, tetap semangat kerjanya, semangat kuliah online-nya, semangat sekolah online-nya teman-teman. Apapun yang kalian kerjakan hari-hari ini, semangat pokoknya. Apapun keadaannya, tetap berpegang teguh sama Tuhan teman-teman. Sebelum kita masuk ke sharing firman kita, teman-teman, yuk kita sama-sama berdoa teman-teman. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan, untuk malam yang indah ini Tuhan, pagi yang indah ini Tuhan, ataupun sore Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami merindukan Tuhan, Kau berbicara Tuhan pada setiap kami Tuhan. Kiranya Tuhan lewat firman hari ini Tuhan kami bisa belajar lebih lagi Tuhan di tengah pandemi ini Tuhan. Kami bisa mengerti ya Tuhan, setiap keadaan yang Kau rancangkan ya Tuhan adalah rancangan yang terbaik ya Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan lewat firman Tuhan hari ini. Kau jadikan Tuhan setiap kami Tuhan alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. So teman-teman, perkenalkan nama aku Sylvie. Bagi kalian yang baru pertama kali join, welcome to Gasdena, welcome home. Gak kerasa teman-teman, kita udah memasuki bulan kedua di 2021, yaitu bulan Februari, dimana bulan penuh kasih sayang katanya gitu kan. Tapi ya kita harus melewati setiap bulannya dengan penuh kasih sukacita, damai sejahtera teman-teman, dan daripada Tuhan ya gak sih? Katakan amin. Oke teman-teman,
hari ini aku mau bawain tentang, kalau tema dari pusat dari Cikarang, yaitu self consciousness, yaitu sadar diri teman-teman. Tapi aku mau kasih tema yaitu stay alert. Stay alert itu tetap waspada teman-teman. Tetap waspada apa sih gitu kan. Nah, untuk self consciousness ini kita belajar teman-teman bahwa kesadaran di dalam diri kita tuh penting teman-teman. Dan kita harus milikin itu. Di setiap diri kita tuh kita harus sadar bahwa kita diciptakan Tuhan untuk apa di dunia ini. Dan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari-hari ini teman-teman. Apalagi dalam keadaan yang gak menentu kayak gini teman-teman. Kalau kita gak tahu, bahaya teman-teman. Yuk kita buka di Yeremia 1 ayat 5 teman-teman. Ini ayat udah familiar banget sih. Dan ini ayat salah satu kesukaan aku juga. Karena kata-katanya tuh meaningful banget. Ya, aku bacain ya. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow. Ini tuh kata-kata yang bener-bener apa ya? Gila, Tuhan gue tuh Tuhan yang luar biasa banget gitu kan. Ketika sebelum kita dibentuk teman-teman di dalam rahim ibu kita teman-teman, Tuhan udah kenal kita. Tuhan udah tahu nih jalan setiap kehidupan kita. Yang tentunya Tuhan rancangkan bukan dengan rancangan yang kecelakaan teman-teman. Katakan amin. Tetapi rancangan yang damai sejahtera, rancangan yang mungkin kita pikir, kok gini sih Tuhan, kok gini sih Tuhan. Tapi dibalik itu semua, yakin dan percaya teman-teman, itu rancangan yang terbaik teman-teman buat kita semua. Amin. Dan di sini dibilang, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi bagi bangsa-bangsa itu maksudnya Tuhan mau kita jadi alatnya hari-hari ini teman-teman, khususnya buat kamu yang masih sekolah, yang udah kerja, yang masih kuliah. Mungkin kalian yang sudah married maybe ya. Hari-hari ini Tuhan mau kita jadi alatnya teman-teman. Alat yang seperti apa gitu kan? Alat untuk menggenapi firman-Nya, yaitu amanat agung teman-teman. Yang udah kita tahu, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20 teman-teman. Kalian nanti bisa baca, dan itu ayat emas di tahun sebelumnya Open Niko sempat bagiin. Dan itu tugas murid-muridnya Tuhan, which is kita teman-teman. Kita adalah murid-muridnya Tuhan, katakan amin. Kita adalah anak-anaknya Tuhan, katakan amin. Jadi Tuhan mau kita di dunia ini kita diciptakan bukan cuma rutinitas doang gitu kan. Kita lahir, sekolah, kerja, nikah, udah flat banget gitu kan. Tapi ada tujuannya Tuhan tuh yang lebih detail buat setiap kita teman-teman. Aku telah menentukan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu tuh kayak bukan, itu kayaknya tanggung jawab yang sangat berat gitu kan, menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi kalau kita simpolinnya lagi adalah kita bisa jadi dampak buat sekitar kita teman-teman. Itu hari-hari ini itu dulu deh yang kita tangkep deh, simpelnya kayak gitu. Coba kita buka di 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 teman-teman. Aku bantu bacain ya. Kita sama-sama baca bareng-bareng gitu kan. Tetapi
kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu mungkin kehidupan kita dalam kegelapan, teman-teman. Hidup dalam kegelapan itu artinya kita hidup masih di dalam dosa, masih terikat dengan hal-hal yang negatif. Mungkin kita keterikatan rokok, mungkin obat-obatan terlarang, mungkin ataupun hal-hal yang berlebihan lah gitu kan, yang gak baik buat diri kita, yang Tuhan gak suka, itu malah kita lakuin, dan itulah kegelapan gitu kan. Buat karakter-karakter yang buruk juga gitu kan, buat merugikan sekitarnya gitu kan. Tapi ketika kita udah mengalami pertobatan, teman-teman, Tuhan memanggil kita, dan itu Tuhan izinkan buat kita mengalami yang namanya pertobatan. Tapi teman-teman, pertobatan ternyata gak cuma sebatas pertobatan gitu kan. Ternyata pertobatan itu bersifat harusnya konstan. Karena kalau kita mengalami pertobatan hanya one moment, itu setelah itu hidup kita pasti akan sembarangan, teman-teman. Karena kita menganggap bahwa ya menyepelekan gitu kan. Kita menganggap oh ya udah kan, gue udah bertobat kok, gue udah dibaptis gitu kan, aku udah kenal Tuhan, aku udah ke gereja dan segala macam, aku udah ikut melayani walaupun nggak setiap minggu gitu kan. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak mencerminkan itu semua gitu kan. Kita nggak mencerminkan bahwa kita udah mengalami pertobatan yang benar-benar dan sungguh-sungguh gitu kan. Yang penting adalah setiap harinya kita harus sadar akan kapasitas dalam diri kita, teman-teman. Ketika kita lemah, kita mungkin gampang tergoda gitu kan. Ya udah sewajarnya, seharusnya kita mencari tuntunan yang benar, teman-teman. Mencari jalan yang seharusnya Tuhan mau gitu kan. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada tekanan, ketika kita mengalami suatu cobaan, respon kita tuh, pilihan kita tuh sebenarnya ada dua pilihan. Kita mau menjauh dari Tuhan atau malah sebaliknya mendekat ke Tuhan. Dan yang benar adalah kita kan mendekat ke Tuhan gitu kan, mendekat kepada Sang Pencipta. Kita ngadu sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan kuatkan aku dong gitu kan. Dan itu yang benar gitu kan. Tapi nggak sedikit anak muda yang malah memilih untuk menjauh gitu kan, karena dia merasa dirinya nggak layak. Ketika mungkin dia sudah menjadi seorang pelayan, dia merasa ketika dia berbuat dosa, ketika dia mengalami satu tekanan yang nggak mudah di dalam hidup dia dan membuat dia memiliki ketika dia menghadapi masalah itu, dia memiliki respon yang nggak benar mungkin. Dan ketika saat itu dia memutuskan untuk ya udahlah, gue menjauh aja, kayak gue nggak pantas deh dan gue nggak layak deh untuk melayani Tuhan lagi. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar gitu kan, untuk menjauh dan menjauh. Dan itu sebenarnya bukan respon yang benar dan pilihan yang terbaik. Yang seharusnya kita ambil adalah ketika kita mengalami yang namanya kesulitan, ketika kita mengalami yang namanya cobaan, yang pertama kita harus lakuin adalah kita datang ke Tuhan. Dan setelah itu, ketika kita udah sadar bahwa kita sangat dikasihi Tuhan, kita disayangi, kita itu berharga di mata Tuhan, kita itu ciptaan yang mulia, dan kita diciptakan
ada tujuannya di dalam hidup ini. Itu membuat kita kuat, dan setelah itu kita mengambil langkah untuk mungkin cerita ke kakak rohani gitu kan, untuk permasalahan yang kita alamin. Mungkin gak ada salahnya gitu kan kita terbuka sama mereka, mengaku dosa, gini kak, gue gini, aku gini kak. Dan di situ pasti ada penguatan dari kakak rohani kalian gitu kan. Kalian didoain dan kalian saling menguatkan satu sama lain, dan itu bikin kalian positif gitu kan. Dan kalian berarti sudah menerapkan yang namanya saling gitu kan, karena Tuhan juga senang dengan hal kayak gitu kan, ketika kita satu sama lain membangun gitu kan, membangun buat kita tetap di dalam tracknya Tuhan gitu kan. Yaitu pertobatan itu adalah yang sulitnya itu adalah kita mempertahankan gitu kan. Kalau bertobatnya mungkin gampang gitu kan, tapi ketika kita menganggap pertobatan itu one moment, ya itu pasti kita menganggap hal yang bukan suatu hal yang gimana gitu kan. Jadinya kita menjalani hidup juga santai gitu kan, gak waspada, gak berjaga-jaga. Yang seharusnya adalah ketika kita udah memutuskan untuk bertobat, kita harus tetap berjaga-jaga teman-teman. Jangan sampai seperti 5 gadis bodoh gitu kan, ketika tuannya datang, minyak mereka habis gitu karena mereka nggak ada persiapan gitu kan. Dan setelah pintu itu ditutup, gerbang itu ditutup, mereka minta dibukakan, dan itu udah nggak ada waktu lagi teman-teman. Jangan sampai kayak gitu. So hari-hari ini teman-teman, kita sebagai anak muda, kita sebagai alatnya Tuhan, kita harus tetap berjaga-jaga teman-teman, dan kita harus memiliki fondasi yang kuat tentunya, dasar yang kuat, yaitu dasar yang daripada firman Tuhan teman-teman. Ketika kita udah tahu firman, ketika kita sering merenungkan firman Tuhan, Tuhan banyak berbicara sama kita lewat Alkitab, saat kita baca Alkitab, pasti hidup kita terbangun teman-teman. Dan ketika hidup kita terbangun, kita akan gampang membagikan kasih itu teman-teman, karena kita menganggap, wah gue dapat berkat nih gitu kan, wah Tuhan baik banget gitu kan, udah ngasih firman ini. Dan pasti kalian akan gatel buat ngebagiin itu juga ke teman-teman kalian mungkin gitu kan. Ketika mungkin teman kalian lagi down, kalian bisa nguatin dengan firman yang kalian baca gitu teman-teman. Itu powerful sih, ketika mungkin teman kita lagi down dan kita bisa sharing firman Tuhan sama dia, itu tuh suatu hal yang wow banget gitu kan. Berarti kita bisa membagikan kebenaran ke teman kita yang lagi down dan bikin dia semangat lagi teman-teman. Dan itu jarang loh anak-anak muda yang kayak gitu hari-hari ini, karena hari-hari ini anak-anak muda tuh terlena yang namanya dengan pandemi ini. Malah mereka mungkin banyak, ya aku percaya sih kalian yang nonton hari ini, semoga bukan kalian ya, yang malah mager-mageran, malah ya buka sosmed sih, cuman kayak cuma buat sekedar ngeliat kepo-kepo aja gitu kan. Dari story awal sampai story akhir, ya udah ngeliat gitu doang, nggak dapat apa-apa gitu kan. Cuman kalau misalnya kita bisa memanfaatkan platform yang kita pakai, misalnya Instagram, misalnya Facebook atau apa, itu kan banyak bisa dilihat orang kan. Apalagi yang belum mengenal Tuhan, gak ada salahnya teman-teman kita bisa membagikan dan men-sharingkan apa yang kita dapat gitu kan, apa yang Tuhan ngomong sama kita dari lewat firman Tuhan yang kita baca teman-teman, lewat setiap permasalahan, mungkin pengalaman hidup kita teman-teman yang bisa kita sharingin ke
banyak orang teman-teman, yang bisa memberkati banyak orang, itu nggak ada salahnya sama sekali teman-teman. Malah kita istilahnya menabur gitu kan, menabur kebaikan buat mereka gitu kan. Terkadang aku senang juga gitu, sempat termotivasi juga ketika aku mungkin sharing Alkitab, mungkin sharing kata-kata gitu yang membangun, dan ada beberapa orang yang mengikuti Instagram aku, mungkin dia meresponi, wah thank you ya, wah powerful gitu dan segala macam. Itu tuh malah bikin aku wah ternyata keren ya Tuhan ketika dia ngomong sama aku, dan maksud Tuhan tuh aku meresponinya dengan aku membagikan lagi gitu kan ke Instagram aku gitu kan, dan jadinya itu tersebar gitu, dan orang lain pun bisa ngedapetin hal yang sama gitu yang aku dapetin gitu kan dari Tuhan. Dan itu hari-hari ini kita udah harus mulai bangun habit kayak gitu teman-teman, apalagi di tengah pandemi, internet merajalela. Yuk sama-sama teman-teman kita lebih bangun hidup kita dengan positif vibes sih, dengan hal-hal yang positif gak cuma di sosmed doang ya teman-teman, di dalam kehidupan kita, hati kita nih yang terutama, karena dari sini akan terpancar gitu kan kehidupan kita. Dari sini hati yang murni, hati yang ikhlas ketika kita berperilaku, ketika kita bertindak, ketika kita melayani teman-teman, harus pakai hati yang murni teman-teman. Hari-hari ini di tahun integritas ini Tuhan mau kita belajar buat memiliki kemurnian hati teman-teman. Ketika kita melayani mungkin dengan motivasi yang benar, bukan dengan motivasi yang salah, bukan dengan motivasi ingin dilihat, bukan karena ingin menginginkan sesuatu gitu kan, bukan karena menginginkan keuntungan gitu kan, bukan, tapi dengan murni hati kita emang mau melayani dan emang nggak ada alasan buat nggak melayani gitu teman-teman, yang benar. Dan yang harus kita sadarin teman-teman, coba kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 5. Oke, sebentar. Aku bacain ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Di ayat 6-nya, kita lanjut lagi. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Wow. Di sini firman Tuhan bilang bahwa kita adalah anak-anak terang teman-teman, karena kita udah mengalami pertobatan mungkin di awal gitu kan, dan sekarang status kita adalah anak-anak terang. Terang itu kelihatan, bercahaya gitu kan, bagaikan lampu gitu kan. Ketika di fungsi lampu yaitu untuk menerangi kegelapan gitu kan. Aku ilustrasinya gini teman-teman, aku ada flash nih. Ketika flash ini aku giniin, pasti kalian bisa lihat kan ya. Coba kalau aku gini, ya. Ini yang bisa ngeliat cuma hanya aku kan nih. Kalau kita tutup flashnya, sama halnya ketika gini teman-teman, sama halnya ketika Tuhan udah kasih tahu nih kalau kita anak-anak terang, tapi kita malah menutup terang itu gitu kan. Kita nggak sadar bahwa kita adalah anak-anak terang gitu. Kita nggak sadar bahwa kita bisa jadi berkat buat orang banyak. Kita bisa dari potensi yang kita miliki, kita bisa bikin orang termotivasi juga teman-teman buat bisa mengenal Tuhan mungkin hari-hari ini. Dan ketika fresh ini aku
giniin, pasti kalian bisa lihat kan gitu kan, itu bisa kelihatan gitu kan, terang itu kelihatan. Beda halnya dengan aku tutup gitu kan, berarti terang itu nggak kelihatan dan cuma aku doang yang bisa ngeliat gitu kan. Istilahnya gini teman-teman, ketika kita udah punya potensi yang Tuhan kasih, entah kita bisa, mungkin kita nggak bisa main alat musik gitu, mungkin kita bukan jadi pelayan yang di atas mimbar gitu kan, WL, singer, wah Tuhan gak ngasih itu gitu kan, Tuhan gak izinin ngasih itu mungkin, tapi di balik itu semua Tuhan bisa kasih kita mungkin talenta, kita bisa men-encourage orang lain, kita bisa menjadi pendengar yang baik, kita bisa menjadi apa ya, ketika orang ngelihat kita, salaman sama kita, mereka bisa merasakan bahwa ada kasih Tuhan gitu. Itu yang powerful itu gitu. Ternyata Tuhan kasih potensi ke dalam diri kita tuh bukan sesuatu yang terlihat banget, tetapi ada Tuhan kasih walaupun simple tapi itu bisa berimpact buat sekitar kita teman-teman. Dan hari-hari ini teman-teman, ketika kita udah tahu kita adalah terang teman-teman, dan aku percaya kalian semua juga adalah anak-anak terang gitu kan. Dan ketika kita menjadi anak yang terang, yuk sama-sama teman-teman, ketika kita dikasih kesempatan mungkin untuk melayani itu juga cuma bukan di gereja teman-teman, bukan cuma di atas mimbar yang seperti yang tadi aku bilang, tapi melayani itu luas gitu kan. Yang Tuhan bilang kan, dia nggak cuma bilang diberkatilah kamu yang melayani di gereja, enggak kan, nggak ada gitu kan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita menjadi pembawa Injilnya dia gitu kan. Ketika kita di sekitar kita gitu kan, di sekolah kita, di tempat kerja kita, di rumah kita bisa jadi berkat. Gimana caranya? Dengan orang melihat kita itu seperti dia melihat Tuhan gitu kan. Gimana cara orang melihat kita berbicara, itu orang bisa merasakan bahwa wah, kok lu keren sih, kok lu beda sih. Dan ternyata ada harga yang kita bayar gitu kan, dengan kita memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, selalu sediakan waktu buat Tuhan, mungkin di pagi hari, entah di malam hari sebelum tidur, kita selalu mengutamakan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita pergunakan dengan hati kita, dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan, teman-teman. Dan hari-hari ini teman-teman, yuk tunjukin cahaya kita teman-teman. Jangan kita tutup dengan keinsecurean kita sendiri teman-teman. Karena keinsecurean itu membuat kita malah bikin gak bersyukur teman-teman hari-hari ini. Yang perlu kita sadarin adalah kita anak terang. Ketika kita bercahaya, orang bisa ngeliat gitu kan. Cahaya itu ada di dalam diri kita. Tuhan ada di dalam diri kita gitu kan. Kita harus sadar juga bahwa kita dikasihi, kita disayangi, kita diberkati. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu pintar, kamu berbakat. Jangan batasi diri kalian teman-teman dengan mungkin kalian terlalu mikirin perkataan orang lain. Ya mungkin kita nggak bisa menutup mulut mereka gitu kan, menutup mulut orang yang berkomentar tentang hidup kita. Tapi ketika kita memiliki respon yang benar teman-teman, ketika mereka membicarakan kita mungkin hal-hal yang negatif, respon kita yang baiknya tuh seperti apa gitu kan. Ketika kita udah tahu Tuhan maunya kita seperti apa, yaitu Tuhan udah jelas dong ngomong gitu kan, kasihilah musuhmu gitu kan, seperti kamu juga mengasihi dirimu sendiri. Dan itu memang ya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa gitu kan. Kalau istilahnya, kalau misalnya secara dunia itu tuh
ih kok malah sebaliknya sih Tuhan gitu kan. Malah Tuhan juga bilang ketika kamu ditampar pipi kiri, kamu kasih yang kanan juga gitu kan. Istilahnya itu tuh kan perumpamaan yang udah gak asing lagi kan kita dengerin, tapi meaningnya adalah bahwa kita harus memiliki, ketika kita udah tahu kita menjadi anak terang, kita menjadi harusnya sebagai alatnya Tuhan di dunia ini, dan kita diciptakan bukan tujuan yang biasa-biasa aja, tapi ketika kita diperhadapkan dengan orang yang mungkin gak sesuai dengan ekspektasi kita, respon kita seperti apa ke mereka gitu kan. Pasti mereka juga melihat respon kita gitu kan. Dan ketika respon kita salah, mereka pasti akan mikir, lah dia bukannya ini ya anak Tuhan ya gitu kan. Dan itu malah kita yang, berarti kita yang gak menunjukkan terang itu ada di dalam diri kita teman-teman. Dan makanya sebenarnya hidup mengikut Tuhan, dan kita memutuskan untuk oke, Tuhan, aku ingin hidup seluruhnya untukmu. Dan itu tuh nggak mudah teman-teman. Justru ketika kita memutuskan untuk kita benar-benar hidup di dalam Tuhan teman-teman, masalah itu pasti akan bergulir datang, karena Tuhan mau kita bukan menjadi anak-anak yang gampangan teman-teman. Karena ketika Tuhan ngasih cobaan, Tuhan mau ngasih kita suatu mungkin masalah, itu bukan semata-mata Tuhan ngasih gitu aja teman-teman, tapi pasti Tuhan ngasih jalan keluarnya, dan Tuhan pasti pengen lihat seberapa besar dan seberapa sabarnya kita dalam menghadapi masalah itu gitu kan. Seberapa kuatnya kita gitu kan. Ketika kita ada masalah, kita tetap cari Tuhan, tetap ngadu sama Tuhan. Itu teman-teman. Coba kita buka lagi di Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga, teman-teman. Ketika kita udah mendapati nobatan sebagai gue anak terang gitu, itu justru tanggung jawab yang luar biasa teman-teman. Nggak cuma kita ya udah anak terang, nggak sebatas itu doang teman-teman. Hidup kita diperhatiin oleh orang-orang sekitar kita teman-teman, keluarga kita, teman-teman kita. Jujur aku ada pengalaman gitu kan, ketika aku bener-bener hidup di dalam Tuhan gitu kan, aku melayani gitu kan, itu hidup aku tuh sangat dilihat gitu. Ketika aku ada salah sedikit perkataan, itu pernah ada orang yang ngomong, lah kok lu kayak gitu sih, bukannya lu pelayanan ya. Itu tuh wow, bukan sakit sih, maksudnya itu reminder yang sangat-sangat reminder sih. Oh iya, ternyata Tuhan ampuni aku, Tuhan ternyata hidup aku tuh dilihat sekitar aku gitu kan. Ketika aku tahu aku anak terang gitu kan, di gereja mungkin aku menjadi anak terang, tapi di rumah kita tetap jadi anak terang atau enggak gitu kan pertanyaannya. Apakah di sekolah kita tetap menjadi anak terang atau enggak? Tuhan mau kita dimanapun kita berada teman-teman, terang kita tetap bercahaya. Gak cuma kita di gereja doang terangnya. Oke, nyembah Tuhan, melayani, welcome sama orang-orang, tapi di rumah kita ngelawan orang tua, marah-marahin orang tua, ngebantah orang tua, ngebohongin orang tua.
ngebenci temen kita, nyindir-nyindir di sosmed. Apakah itu kita masih menjadi terang, teman-teman? Dan ketika kita menjadi terang, teman-teman, Tuhan mau kita setia dalam melayani Dia, teman-teman. Kita bisa membuat orang mengenal Tuhan lewat hidup kita, teman-teman. Dengan pertobatan kita yang mungkin yang harusnya secara konstan, teman-teman. Lewat hidup kita mungkin banyak orang yang bisa melihat hidup kita tanpa mengenal Tuhan mungkin ya, tapi melewati hidup kita secara nggak langsung mereka bisa mengenal Tuhan. Itu wow banget sih, teman-teman. Itu luar biasa banget pasti. Dan itulah yang dinamakan pentingnya kita berjaga-jaga, teman-teman. Ketika kita udah bertobat, ketika kita harus sadar kalau ketika kita udah bertobat, kita harus tetap waspada, teman-teman. Gimana cara kita bisa tetap mengikut Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, lewat perbuatan-perbuatan sehari-hari kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, teman-teman. Dan gimana sih caranya kita berjaga-jaga, teman-teman? Yang pertama itu, lakukan segala sesuatunya dengan berdasarkan kebenaran, yaitu firman Tuhan, teman-teman. Dan jadikan pengenalan akan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan menjadi gaya hidup kita, teman-teman. Dan menjadi fondasi di dalam hidup kita. Ketika kita udah membangun habit kita, selalu membangun hubungan sama Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari, saat teduh, itu pasti kita ketika mengalami cobaan, teman-teman, ketika mengalami suatu masalah, itu kita akan udah tahu gitu, kita akan bisa mengatasinya gitu kan, dengan mudah gitu kan, karena kita memiliki fondasi yang kuat, teman-teman. Dan yang kedua adalah tanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan hari-hari ini. Dan disitulah integritas kita bisa terlihat, teman-teman. Entah pelayanan di gereja, di rumah, atau di luar gitu, teman-teman. Di marketplace gitu kan, di tempat kerja kita mungkin. So, hari-hari ini teman-teman, yuk sama-sama kita belajar, teman-teman, biar lebih lagi Tuhan kasih hikmat pada setiap kita hari-hari ini. Buat adik-adik teens juga, kalian harus tetap semangat, harus tetap jangan kita pikir di dalam keadaan pandemi ini, aduh kak, gue nggak bisa melayani ke gereja kan kak, aduh gue terbatas nih kak, nggak bisa melayani. No, kalian melayani itu bukan cuma di gereja, tapi di rumah. Yang melayani sesungguhnya adalah ketika kita menerapkan firman yang udah kita dengar gitu, teman-teman, yang udah kita tahu gitu kan lewat hidup kita, gimana cara kita bersikap, bertindak, dan berbicara, teman-teman. Itu dilihat sekitar kita, teman-teman. Makanya kita harus tetap waspada, tetap berjaga-jaga, perhatikan dengan seksama gimana cara kita hidup, teman-teman, hari-hari ini. Dan segitu aja, teman-teman, firman Tuhan hari ini. Semoga kita satu sama lain bisa dikuatkan lagi oleh firman hari ini, dan kita bisa terus yang namanya membangun hidup kita dengan lebih baik lagi, lebih positif lagi, untuk bisa kita menjadi anak-anak terang yang benar-benar bisa berdampak dan berbuah manis buat sekitar kita, teman-teman. Jadi teman-teman, kita berdoa. Tuhan, makasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, Tuhan,
Kami percaya Tuhan, Kau berbicara Tuhan hari ini Tuhan untuk mengingatkan setiap kami Tuhan bahwa pentingnya Tuhan setiap kami Tuhan untuk berjaga-jaga di setiap kehidupan kami Tuhan. Kami gak mau lalai Tuhan dalam setiap menjalani kehidupan ini Tuhan, di dalam tanggung jawab Tuhan yang Kau berikan hari-hari ini Tuhan, atas pelayanan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan lewat potensi yang kami punya, lewat talenta yang kami punya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau jadikan kami berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kau jadikan kami alat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berikan kerendahan hati, Kau berikan kemurnian hati Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah Tuhan setiap harinya Tuhan kami bisa terus mengandalkan Kau, bisa terus Tuhan membangun hubungan lebih lagi Tuhan, dan kami bisa terus Tuhan taat Tuhan kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. God bless you all.